Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil ujian kelompok kami pada mata kuliah statistika inferensial pada materi pengujian hipotesis. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Giri Susino Pasti. Saya Bangusana Julianto. Selanjutnya, materi akan disampaikan pada materi. Yang pertama ada pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur statistik untuk menentukan apakah suatu dugaan hipotesis tentang parameter populasi dapat diterima atau tidak berdasarkan data sampel. Selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik merupakan pernyataan atau dugaan mengenai parameter populasi yang kebenarannya diuji menggunakan data sampel. Yang pertama ada hipotesis nol atau HO. Hipotesis nol adalah hipotesis yang diasumsikan benar dan dirumuskan untuk diuji, serta berpeluang ditolak berdasarkan hasil pengujian. Lalu ada hipotesis alternatif, H1. Hipotesis alternatif adalah hipotesis tandingan dari hipotesis nol, yang diterima apabila hipotesis nol ditolak. Keputusan pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis, terdapat dua keputusan, yaitu menolak hipotesis nol atau menerima hipotesis nol berdasarkan statistik uji. Selanjutnya ada kesalahan dalam pengujian hipotesis. Kesalahan jenis 1 atau alfa, kesalahan jenis 1 terjadi ketika hipotesis nol ditolak, padahal hipotesis nol itu benar. Probabilitasnya disebut taraf signifikasi atau alfa. Contohnya, menyimpulkan metode baru jauh lebih baik, padahal sebenarnya tidak. Selanjutnya ada kesalahan jenis kedua, yaitu beta. Kesalahan jenis kedua terjadi ketika hipotesis nol diterima, padahal hipotesis nol itu salah. Contohnya, menyimpulkan metode lama sama baiknya dengan metode baru, padahal metode baru jauh lebih baik. Hubungan antara alfa dan beta. Nilai alfa dan beta saling berhubungan. Memperkecil nilai alfa akan memperbesar beta, dan memperkecil nilai beta akan memperbesar nilai alfa. Keduanya dapat diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel. Kita masuk ke uji satu arah dan uji dua arah. Yang pertama, kita membahas uji satu arah. Uji satu arah itu digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan arah tertentu, lebih dasar ataupun lebih kecil. Kemudian, uji dua arah. Uji dua arah digunakan jika hipotesis alternatif menyatakan ketidaksamaan atau tidak sama dengan. Selanjutnya, kita masuk ke materi langkah-langkah pengujian hipotesis. Yang pertama, merumuskan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi. Yang ketiga, menentukan statistik uji. Yang keempat, menentukan daerah kritis. Yang kelima, menghitung nilai statistik. Kemudian yang terakhir, menarik kesimpulan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pengujian sampel kecil. Untuk sampel kecil digunakan distributif T. Langkah pengujiannya sama dengan sampel besar. Perbedaannya terletak pada statistik uji dan nilai kritis. Ciri utamanya yaitu data berdistribusi normal, kemudian nilai kritis ditentukan berdasarkan derajat kebebasan atau setara dengan N-1. Akhirnya kita masuk ke dalam kesimpulan pada pembahasan materi kali ini, yaitu pengujian hipotesis. Kami simpulkan bahwa pengujian hipotesis membantu pengambilan keputusan secara ilmiah dengan mempertimbangkan risiko, kesalahan, dan tingkat keyakinan. Sekian dari kelompok kami pada materi statistika pengujian hipotesis. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan